Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah kumpulkan bersama-sama kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biniyah bisyikra wal afiyah wassalam wa ta'ah wal istiqamah bismillah hadrati sahibi syar'ah sayyidina rasulillah al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa ulumihi bid darain amin. Qala ya bani Adam law istama'tum min awwalikum wa akhirikum wa jinnikum wa insikum wa rabbikum wa yabisikum minal arsi ila sara ala an tukhriju minal ardi habbatan wahidatan aw ala samaratin aw ala waraqin aw ala nabatin aw qatri ma'in minas samai ma taqdiruna. Masih bicara hadis kursi ini menunjukkan kecilnya kita dan besarnya Allah. Ya bani Adam, hai anak Adam, kata Allah, lawis nama'tum, jikalau kalian berkumpul, jikalau kalian telah berkumpul, kata Allah, min awwalikum, dan sejak orang awalnya sampai Nabi Adam, wa akhirum, dan orang yang terakhir dari kalian pada kumpul, yang awal sampai akhir, wa jinnikum, dan bangsa jin, wa insikum, dan bangsa manusia kumpul menjadi satu, kata Allah, wa rabbikum, dan yang basahnya dari kalian, wa yabisikum, dan yang keringnya, minal arsy, dari arsy-nya Allah, ila sarot, sampai ke dalam tanah, ala an tukhriju, bahwa kalian mengeluarkan minal ardi, dari tanah, habbatan, satu biji itu, habbatan wahidatan, au ala sakratin, atau mengeluarkan satu buah, au ala warakin, atau mengeluarkan satu batang pohon daun, au ala nabatin, atau menumbuhkan satu tanaman, au qatrati ma'in, atau meneteskan satu tetes air hujan, minas samai, dari langit, ma taqdiruna, kalian tidak bakal mampu. Semuanya dikumpulkan, bangsa jinnya, bangsa manusianya, yang sejak awal sampai manusia terakhir, dari sejak asal Allah sampai ke dalam tanah, kumpul jadi satu, keluarin satu biji dari tanah, atau keluarkan buah, atau tumpukan satu tangkai daun, atau teteskan satu tetes air, mantap dulu, kalian tidak bakal mampu. Inilah kecilnya kita. Makanya jangan sombong ya. Allah minta terbuat teteskan air satu air lebar, nggak bisa. Makanya antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsibun. Ya antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakannya? Kami yang menciptakan, kata Allah. Apakah kalian yang menurunkan hujan dari awal itu? Kami yang menurunkan. Apakah kalian yang menumbuhkan? Kami yang menumbuhkan.
Tuh jikalau dari manusia awal sampai manusia akhir, dari bangsa jin dan bangsa manusia, dari arusnya Allah sampai ke dalam, kumpulin jadi satu ke dalam untuk mengeluarkan satu biji itu, atau menemukan satu daun, atau meneteskan air dari hujan, gak bakal mampu. Itu lemahnya kita. Karena kita lemah, Allah hadirkan dirinya dengan kebesaran sampai ditantang, bisa nggak keluarin satu biji dari dalam. Satu biji nggak usah banyak, satu biji. Makanya padi kalau berbuah itu bukan karena pupuknya, bukan karena petaninya, bukan karena segala banyak, tapi karena Allah yang menciptakan dunia. Padi. Karena dikatakan antum anshatum sajarataha nahnul munsiun. Apakah kalian yang menumbuhkan pohonnya atau kami yang menumbuhkan? Ya orang bilang bagaimana tangannya adem tuh, nanam apa aja. Bukan tangannya adem, Allah tuh nggak boleh tuh kan. Oh dia sih kalau nanam apa aja hidup berbuah tangannya adem. Bukan. Antum anshatum sajarataha nahnul munsiun. Ada bahasa. Kalau orang Pondok Pinang tuh kampung saya bilang orang Rawabelong, Banyolan tentunya. Orang Rawabelong pun kelapa udah disambar geledek, dia pegang lagi hidup lagi tuh gitu. Saking pangannya ada. Kan orang Rawabelong terkenal apa itu? Rawabelong terkenal apa? Tanam pohon ya. Iya, sama juga pasar minggu. Oh itu Banyolan, nah, boleh sebetulnya. Orang Rawabelong pun kelapa udah sambar petir, udah mati, udah halus, dipegang lagi hidup lagi. Saking tangannya ada. Hanya Allah tantang nih, jikalau dikumpulkan semuanya dari sejak orang awal sampai akhir, bangsa jin kumpulkan jadi satu untuk mengeluarkan dosa menciptakan manusia utuh kan? Untuk menciptakan satu biji atau satu tangkai daun atau meneteskan air dari langit. Serta tesnya nggak usah banyak-banyak, mantap diruna atau kalian tidak pernah akan bakal mampu untuk melakukan itu semuanya. Berarti di sini ada kebesaran Allah. Ini sering kita tidak hadirkan. Orang boleh makar-makar. Kalau baca ini, masya Allah, makarnya luar biasa, Pak. Jangan takut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik. Kalau kita baca ini, ya udah gak bisa apa-apain dah. Udah semuanya dikuasai sekarang. Jangan takut. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka bermakar dan Allah pun bermakar. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik membuat makar. Fir'aun dia nggak tahu ternyata yang meruntuhkan kekuasaannya bayi yang dia rawat dalam istananya. Kan bisikan-bisikan buzzer-buzzer istana Fir'aun tuh bisikan bahwa yang akan mengancam kekuasaanmu adalah bayi yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Makanya dia ambil polisi kebijakan atas bisikan buzzer-buzzer istananya. Yang akan mengancam kekuasaan hai Fir'aun adalah bayi yang terlahir dari kalangan Bani Israil. Ayat 2, id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al ada yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum alim. Akhirnya Fir'aun ambil kebijakan setiap bayi yang terlahir dari kalangan Bani Israil disembelih satu, saking takutnya kekuasaannya hancur karena bayi ini dipotong. Bayi-bayi yang berdosa dipotong-potong, bayangkan masih bayi dipotong. Wa in anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum alim. Subhanallah, wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Ternyata justru bayi yang dia besarkan di dalam istananya, Nabi Musa itu dibesarkan dalam istana Fir'aun. Dia nggak tahu ternyata bayi ini yang meruntuhkan kekuasaannya, yang merongrong kekuasaan karena membawa ajaran tauhid. Itu makar Allah tuh. Mau juga ada Nabi Musa yang dia sembelih dalam istana. Oh, bayi-bayi Bani Israil yang tidak bersalah disembelih, saking takutnya kekuasaan runtuh karena bisikan buzzer-buzzer Fir'aun istana itu. Disembelih, ternyata yang meruntuhkan kekuasaannya adalah Nabi Musa alaihissalam yang dia rawat di dalam istananya. Justru bayi yang ada di dekat dia yang dia nggak tahu, itulah makar Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Sekarang lagi pada buat makar segala macam. Saya nggak boleh kecilan. Wallahu khairul makirin, wallahu khairul makirin, wallahu khairul makirin. Saya pagi ini dari sini mau ke Pak Anies nih, ada pengajian juga di rumah beliau.
sedang menghadapi makar-makar orang jahat juga nih. Saya mau dukungan doa untuk beliau pagi ini. Dia dari sini mau ke Papua karena beliau bilang saya untuk ada pengajian sana. Jangan takut Pak, wallahu khairul makin. Bapak-bapaknya aktif di medsos nih, pesimis semuanya kita. Waduh, udah segala semua dikuasai. Bendung sana, bendung threshold itu termasuk makar itu. Tapi gagal kan? Gagal wallahu khairul, mau untuk membendung di laju pilpres dengan presiden threshold gagal karena sudah melebihi ambang batas ya. Demokrat, terus kalau PKB sudah diharapin lah pedagang semuanya gimana ya, PKS, Demokrat sebagai apa, Nasdem alhamdulillah udah melebihi ambang batas threshold alhamdulillah. Makanya mau dibendung untuk tidak tampil di 2020. Allah punya maka wallahu khairul makirin. Ini yang kecil. Yang kecil Fir'aun kekuasaan disembelih bayi, kecuali yang udah gede-gede disembelih bayi yang belum ada dosa, saking takutnya kekuasaannya runtuh disembelih. Itulah percaya pada bazar-bazar di sana yang tukang-tukang sihir. Dia lupa dan tidak tahu ternyata yang meruntuhkan kekuasaannya bayi laki-laki yang terakhir yang diasuh dan bisa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan diasuh di Fir'aun dalam kisahnya, justru orang yang diasuh ini mestinya ini saja. Tapi Allah Maha tahu kan, nggak dikasih tahu Allah bahwa Musa alaihissalam yang akan meruntuhkan kekuatan. Wallahu khairul makirin. Ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar dan Allah pun bermakar. Tapi ingat, sebaik-baik pembuat makar Allah. Saya cerita ketika Kiai saya di Jawa Timur ceritain pada santri saya, saya itu tinggal nunggu giliran ketiga untuk disembelih PKI 48 Madiun. Kata beliau, satu sel itu darah udah semata kaki. Darah udah semata kaki, darahnya para ulama, bukan darahnya orang biasa, darahnya para ulama disembelih oleh PKI Musoman itu dalam penjara. Subhanallah, datanglah Siliwangi. Kata Kiai, datang Siliwangi langsung dilepas. Subhanallah, Kiai saya juga takut juga, dan tapi besar daripada Allah. Makaru wa makarallah wallahu khairul. 48 itu awal pemicu, meskipun ada peristiwa sebelumnya juga, tapi hitungan Madiun itu 48. PKI mana tetap waspada terhadap PKI. Kayak saya cerita ya, di penjara itu darah sudah satu setinggi mata kaki, darah para ulama di Jawa Timur. Saya itu tinggal nunggu giliran ketiga, jadi disembelihnya itu di depan para kiai. Jadi kayak orang potong kambing, dipotong-potongin, dinyaksi itu, dia saksikan potong darah, kayak darah hewan. Kata beliau, saya tinggal giliran yang ketiga nih. Alhamdulillah Allah punya makar, dapatlah Siliwangi, pertolongan Allah Siliwangi. Sudah akhirnya kocar-kacir ke PKI di Madiun ya, sampai lari ke Ponorogo, dikejar juga ya, mati juga kan di Ponorogo itu ya. Karena aiditnya mati di Ponorogo kalau nggak salah. Itu makar Allah. Maka kita orang-orang beriman ini jangan kecil hati. Ada wallahu khairul. Kalau ukuran, kan saya katakan pada jamaah, ukur jangan dengan logika otak kita, jangan dia tidak mampu. Itu kita berkata Allah maha takdirun, kalian tidak mampu. Ini ada kebesaran Allah ala kulli syai'in qadir, itu saja. Jadi jangan kecil hati. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tadi malam saya dialog dengan jamaah, sedang jangan kecil hati. Ustaz haji naik lagi katanya, ya ukur saya udah 60, apa bisa haji? Jangan ngukur kita. Dia bilang duitnya dari mana Ustaz, saya ngukurin sampai 35 juta aja dan ngos-ngosan, mau dinaikin sampai 70 juta. Jangan ngukur dengan kita kebesaran Allah. Bilang umurnya udah 65 tahun, masa tunggunya masih 13 tahun lagi. Jadi kalau sekarang 65 tahun plus 13 berapa tahun? 78. Jangan-jangan bukan haji, padahal haji itu ukuran kita apa nyampe umur kan gitu ya. Ada kebesaran siapa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Inilah tauhid pentingnya tahu untuk hidup tetap optimis. Kita lemah, tapi yang kita sembah ini maha kuat, maha segala-galanya, maha kuasa, maha kuat, maha kaya segala. Di sini kita ditantang bahwa lawin samatul kata, jikalau kalian berkumpul min awwalikum, dari orang yang duluan, dari pertama di dua sampai orang terakhir, kata Allah,
kumpul ini wa jinnikum dan bangsa jin kumpulkan, wa insikum dan bangsa manusia kumpulkan, wa rabbikum dan yang masih basah, wa yabiskum dan yang basah yang kering kumpul ke Allah. Minal arsi dari sejak aras ila sarot sampai ke dalam tanah. Ala antukhriju bahwa kalian mengeluarkan minal ardi dari bumi tanah habbatan wahidatan satu biji, au ala samratin atau mengeluarkan buah satu buah aja nggak usah banyak buah, au ala warokin atau satu helai daun, jangan satu batang, banyak satu helai, au ala nabatin atau kalian tumbuh mentik gitu, au qatrati ma'in atau satu tetes air hujan minas samai dari langit. Kata Allah, maka itu tidak bakal bisa kata Allah. Ya, itulah kebesaran Allah. Innallaha ala kulli syai'in innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau bukan karena Hiroshima dan Nagasaki, itu Jepang masih menjajah kita. Allah kasih itu jalan keluar. Makanya NATO itu, atom itu kata ulama, atom Allah tolong orang-orang muslim, itu atom. Karena bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu kata ulama, atom itu Allah pengen tolong orang muslim. Karena Hiroshima dan Nagasaki Jepang itu kehendak Allah. Ya orang waduh Belanda sedikit itu udah kedodoran tersiksanya ini ditambah Jepangnya 3,5 tahun ya. 3 orang tua saya cerita tuh, masya Allah. Kalau zaman Jepang di pinggir jalan banyak orang pada mati tuh kelaparan, masya Allah, pakai baju karung gitu. Dari pinggir jalan katanya cerita orang tua banyak orang mati pinggirnya kelaparan tuh zaman Jepang. Ya untuk 3,5 tahun, tapi Allah punya kuasa kan dengan terjadinya pengoboman Hiroshima dan Nagasaki. Itu kehendak Allah. Jadi masih ada nih peristiwa-peristiwa yang Allah akan perlihatkan untuk tidak kita membuat kita pesimis. Udah sekarang Bapak kalau dalam Nagas 9 segala ini sudah dikunci semuanya tuh, yaitu urusan akal manusia kecil. Tapi jangan lupa ada siapa? Maka terus berdoa. Bayangkan orang-orang perempuan di masa Firaun juga takut juga karena setiap kedengaran ada bayi lahir diambil dipotong. Bayangkan bayi yang dipotong. Saking takut itu makarnya Firaun dengan tukang-tukang sihirnya untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini bicara Firaun kan lagi rame sekarang ya. Ya kan lagi rame kan? Ya bukan karena Emma Yunaki, ternyata yang lain juga bicara Firaun juga. Tadi kemarin malam saya dengan Pak Amin Rais di Tanjung Priok. Karena saya pikir saya muridnya mudaan, sedang Pak Profesor Amin cerita Islam dan Mi'raj, tapi ceramah politik kuliah 3 SKS itu. Kalau beliau kasih ceramah menyadarkan bukan karena kampanye partai umatnya, bukan, tapi kepedulian beliau terhadap kondisi bangsa dan negara. Cuma saya katakan wallahu khairul. Ya keprihatinan orang-orang luar biasa dengan kondisi sekarang ini. Sama juga beliau, cuma beliau kan ngasih kita semangat untuk tetap kembali kepada tauhid. Biar saja mereka mangkat, tapi jangan lupa wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perbuatan kan selesai. Saya menghadapi relay-relay bukan dari secara politik, bukan, tapi saya ini orang jangan sampai kehilangan tauhid. Termasuk kemarin kasus COVID kan, itu dampaknya bukan hanya dampak ekonomi, tapi degradasi akidah. Ini yang bahaya nih, degradasi akidah, kemerosotan akidah. Orang seperti kehilangan pegangan tauhid. Ya kan bicaranya prokes itu ikhtiar. Ini bisa jadi ulah PKI untuk menjauhkan kita dari sisi-sisi spiritual agama. Maka bahasa prokes bahasa manusia, jaga jarak, pakai masker, cuci. Tidak ada poin banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Kuncinya di situ sebetulnya kalau merujuk pada surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada 2 kekuatan sebetulnya yang bisa menahan azabnya Allah ya. Pertama, anta bihim, engkau ada di tengah-tengah mereka imam. Karena ada Rasulullah di tengah manusia, Allah tidak timpakan Anda begitu. Al-Anfal wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Dan Allah tidak akan menimpakan Anda pada mereka, sedangkan kau hai Muhammad ada Nabi Muhammad bihim di tengah-tengah manusia. Karena ada rahmatan lil alamin, Allah tidak turunkan Anda pada rahmatan lil alamin. Sekarang Rasulullah sudah tidak hadir secara fisik.
Inilah mulia Nabi, tidak hadir fisiknya, menyebut namanya sama dengan kedudukannya. Ya, tidak hadir orangnya karena sudah wafat Nabi, menyebut namanya sama kedudukan mulianya. Karena kalau menyebut nama Nabi Muhammad turun rahmat. Ya, menyebut Nabi Muhammad bukan Muhammad tapi baca sholawat. Mungkin kemarin sholawat Tibil Qulub kan masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu salawat. Yang kedua istighfar, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Buka surah Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menimpakan adab selama manusia masih istighfar. Jadi ada kekuatan. Maka prokes itu nggak ada poin-poin itu. Banyak sholawat, banyak istighfar. Justru kuncinya di situ istighfar. Allah tidak timpakan adab selama manusia hambanya masih istighfar. Bukan malah sombong dengan kekuasaan, dolim, curang, khianat, bohong terus. Nah, udah istighfar gak adanya bohong, khianat, dolim, udah tinggal tunggu saja nih. Dan kalau Allah akan menimpakan adab, tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah terhadap fitnah yang Allah akan timpakan, tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim dari kalian, orang-orang yang baik juga kena juga tuh akibat kezaliman mereka. Kita kena, makanya ada teguran dari Allah Subhanahu karena tidak istighfar. Istighfar ini kekuatannya. Maka sebetulnya kemarin COVID-19 bagi orang bertauhid ya biasa saja ujian dari Allah. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samaraat. Tenang hati jamaah. Maka saya sampaikan zikir, Pak. Zikir bukan yang lain, zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali subuh, 3 kali nanti. Ini kan wiridnya Nabi. Nah, kalau umat tidak diisi, maka dijauhkan umat dari agama. Nah, PKI senang kalau umat itu tidak sadar pada agama. Maka sebenarnya prokes itu bahasa ikhtiar manusia. Ayatnya fa'idza azamta fatawakkalnya kan ada fa'idza azamta itu prokes yang tidak jaga jarak, pakai masker, cuci kan fatawakkal, tawakal padahal berserah. Logikanya Pak Ibu sekalian, nakes itu nggak boleh mati. Nakes itu nggak boleh mati karena udah pakai masker, sarung tangan, ADP, pakai helm lagi, mati duluan Mas. Betul nggak? Ya kan urusan mati kan bukan masker, bukan sarung tangan, tapi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjal. Sampai sepanduknya juga lebay Pak. Saya katakan itu bahasa akidah sangat jauh tuh. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati kan gitu ya. Pakai masker harga mati it's okay, tapi tidak pakai masker mati yang enggak juga. Ternyata nakes tuh mati duluan udah rapet bener Pak. ADP, sarung tangan, masker, helm, kalau mati duluan. Bahkan jubir COVID nasional yang tiap hari melaporkan angka peningkatan terpaparnya korban COVID mati duluan kan jubir COVID nasional yang ya, sudah almarhum dia ya. Logikanya ini nih masa, tapi jangan takut. Maka jangan takut ada kebesaran Allah. Ya ikhtiar dia, karena habis itu tawakal. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, nah beliau pakai masker. Jangan lupa itu tidak jaminan. Maka kemarin itu jadi kayak Tuhan kecil, ikhtiar jadi kayak Tuhan kecil. Jangan lupa serahkan fatawakkal 'ala Allah, maka tawakal. Di zaman Rasulullah ada seorang dia katakan, ya Rasulullah ursiluna qati wa atawakkalu Allah. Ya Rasulullah, saya lepas unta saya saja, saya tawakal kepada Allah. Untanya nggak diikat, nggak dicancang sama bilang. Ya Rasulullah ursiluna qati, ya Rasulullah unta saya lepas saja, saya tawakal pada Allah. Kata Nabi, ikil summa tawakal. Kau ikat dulu baru tawakal. Ikatnya ikhtiar manusia, tawakalnya biar serahkan. Andai kata terlepas juga. Makanya bapak-bapak yang bawa motor kunci motor itu kalau boleh ada
Islam, kunci mesin lagi dua. Masih belum yakin juga, cabut businya. Masih belum yakin, copotin bannya. Masih juga ngopotin rangkainya, hilang juga malingnya. Sambar geledek nih malingnya. Iya begitu dia maksimal. Ya jangan di motor kalau pinggir jalan nggak dikunci ya, udah diintip tuh ya. Kadang-kadang kuncinya nggak dicopotin. Kalau udah copotin kunci pakai kunci T aja bisa hilang, maka salah kata Nabi. Ikil summa tawakal. Kau ikat dulu kata Nabi, summa tawakal, dan tawakal rumah kunci dulu. Harus tawakal ya Allah, kami serahkan semuanya harta ini milikmu ya Allah, kami titipkan inna nastaghfiruka wa nasdul abdiyana wa anfusana wa ahlina wa amwalana, sampai anak-anak kita. Saya kalau lepas anak mau keluar ya Allah, saya cuma bisa jaga, aku titipkan anak-anakku ya pada Allah. Inna nastaghfiruka wa nasduluka abdiyana wa anfusana. Harta juga kita titipkan pada Allah. Ya kita jaga, tapi kita titipkan juga jabatan, semua kita titipkan. Maka jangan takut kehilangan kursi. Kalau bapak-bapak kursinya diambil orang, lapor masa saya beli di Pondok Pinang, Pak. Mau model apa aja ada kursi di sana, ya ukiran Jepara, asli Pondok Pinang saya beli. Kalau takut kehilangan kursi, kan saya nggak takut kehilangan kursi, kan nggak punya kursi, jadi nggak perlu berebut kursi. Alhamdulillah. Awal kepada Allah SWT. Kemarin saya katakan, ini COVID ini sebenarnya ujian dari Allah. Cuma rasa takut kita yang luar biasa sehingga tidak menghadirkan tauhid. Biar apa sampai salamannya kan begini, salaman gini ya, ini nggak sunnah, yang sunnah ini ada barokahnya kata Nabi, idal taqal muslimani, jika dua muslim ketemu fayatasofahani, maka saling musafahah, nazalat alaihi mi'atur rahmah, turun 100 rahmat. Jadi kalau saya dengan Bang Dirman tadi salaman, turun 100 rahmat, dengan udah turun. Jadi berapa juta rahmat, Pak, hitung saja setiap kali satu salaman 100 rahmat, 100 rahmat, 100 rahmat, 100 rahmat. Berapa juta rahmat dikali aja jumlah yang hadir dikali 100. Itu gara-gara kita tidak salaman ini, karena salaman. Ini salaman dulu Mike Tyson, Pak, dengan Jim Buster Douglas, Elias Pikal, orang tinju, salaman. Ini sunnahnya. Nah sekarang prokesnya jalan, sunnahnya jalan. Prokesnya cuci tangan, sunnahnya jabat tangan. Jadi habis jabat tangan, cuci tangan, dua-duanya jalan kan. Sunnahnya jalan, prokesnya jalan, selesai. Selama ini kan jalan prokesnya saja, cuci tangan. Ya logikanya kalau cuci tangan itu makan. Nah sekarang salaman, mungkin ada virus, ada kuman, cuci tangan, itu selesai. Saya katakan Pak Polisi, ini sunnahnya jalan, prokesnya jalan. Jadi jangan larang orang salah, karena kan dia salah. Bapak ini yakin sih salah, karena di sini kita cuci tangan. Karena inilah yang menyebabkan turunnya 100 rahmat. Subhanallah. Ini kan sunnah Nabi. Akhirnya kita dijauhkan dari sunnah, dijauhkan kita dari nilai-nilai spiritual, bahaya. Kan saya katakan ini betul-betul ada indikasi permainan PKI lewat dibuainya kita dengan bahasa kita nggak sadar. Sebenarnya kita sedang dijauhkan dari agama, jauhkan dari agama, jauhkan dari rumah ibadah kita, masjid. Justru itu turun rahmat. Tempat yang terbaik di muka bumi kata Nabi, khairul biqa'i fil ardi masajidha. Sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid Allah. Kalau Nabi katakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, khairul biqa'i fil ardi masajidha. Sebaik-baik tempat di muka bumi masjid. Lalu kalau sebaik-baik tempat kita tutup, ini kan sebaik tempat masjid kita tutup. Wasarul biqa'i fil ardi aswaquha, dan seburuk-buruk tempat di muka pasar-pasar. Masjidnya sepi, pasarnya tetap ramai kemarin. Waktu Covid ramai nggak? Ramai-ramai juga. Justru itu sarul biqa'i, seburuk-buruknya tempat di muka bumi kata Nabi, aswaquha, pasar-pasarnya. Nah sekarang khairul biqa'i kita tutup, tambah takut. Kalau jauh dari rumah Allah tuh tambah takut. Kan kita masuk sini, kita zikir, baca Quran, segala macam dari sini masjid. Nah, sekarang rumah yang mendatangkan ketenangan saja ditutup, gimana bisa tenang? Kalau ada resah-resah kita di rumah, kita ke masjidnya ya sholat istighfar, baca Quran di masjid, tenang. Ya, saya yakin karena inilah tempatnya jemaah disebut rumah Allah. Rumah Allah. Kalau ini rumah Allah pasti ada ketenangan. Jadi ketenangan itu di masjid. Saya punya kenal orang tapi saya nggak sebut namanya. Ya, kata beliau, Ustaz tolong kasih jamaah jangan suka telepon saya antara maghrib sampai isya. Kadang-kadang suka telepon
orang jam-jam maghrib, selagi sholat maghrib ya. Pak Harto itu Jenderal Gunawan mantan Kasatnya, itu beliau kasih tahu jangan suka telepon saya antara maghrib sampai isya karena saya pasti ada di masjid. Dan kadang-kadang kita telepon orang lagi maghrib Pak, ya buruk akhlak jangan. Jam-jam itu orang lagi sedang sholat ya. Ya telepon kira-kira bukan pada waktu sholat ya, kira-kira jam 8. Jangan jam pada waktu maghrib. Beliau marah betul. Ya, jangan suka telepon saya antara jam 7 sampai isya karena itu waktu ibadah. Beliau masih di masjid. Ada juga satu lagi Pak Brigjen Riko nih, Komandan Diklat dan Diklat itu. Jadi kalau mau ketemu beliau di masjid bukan di kantor, malah ketemu di masjid. Beliau lebih banyak kalau ke Diklat Pokok itu adanya di masjid. Jadi cari beliau kalau ketemu di masjidnya bukan di ruang kantor beliau. Nah, karena apa merasakan satu petunjuk dari Allah masjid di rumah Allah biar hidayahnya dekat. Nah, sekarang kalau rumah yang mendatangkan keberkahan keselamatan ditutup, akhirnya menjauhkan umat dari tempat-tempat ibadahnya. Ini tadi saya katakan bukan isu diserang jempol bahwa PKI sudah main menjauhkan kita dari akidah, dari nilai-nilai agama. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena saya takdir dengan Pak Anies nih, ya saya juga harus hadir ya minimal setahun lah dan mendoakan beliau ya. Kalau Allah sudah tunjukkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Saya yakinnya meskipun ada isu-isu orang politik tuh nanti enggak, saya yakin betul karena prestasi beliau ya. Bayangkan kalau beliau kata di ujung pena saya ada nilai triliunan, jadi kalau ada penyimpangan tinggal tanda tangan saja. Dan saya percaya pada orang auditor negaranya bilang pada saya yang mengaudit Formula E 3 kali itu santernya, gak ada bersih dari audit pertama, audit kedua, audit ketiga, gak ada penyimpangan kerugian uang negara. Makanya atas omongan beliau saya percaya bahwa betul-betul Mr. Clean ini ya, kan kita dukung mati-matian. Kapan lagi? Belum tentu 50 tahun, 100 tahun akan hadir figur manusia pada kayak gini kan, yang punya visi membangun bangsa dan negara dengan nilai-nilai kejujuran itu. Makanya kalau kita memilih orang zalim, kita bagian dari kezaliman itu ya. Kalau kita ridho dengan kekufuran, ridho bil kufri kufrun. Kalau kita ridho dengan kekufuran, kita bagian dari kekufuran itu. Kalau kita ridho dengan kezaliman, dari kita bagian dari kezaliman itu. Hati-hati. Ridho bil dzulmi dzulmun, ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran, ridho dengan kecurangan, ridho itu bagian dari kebohongan juga. Kalau kita senang ridho dengan kebohongan, kita menjadi bagian dari kebohongan itu. Kalau kita ridho dengan kezaliman, kita bagian dari kezaliman. Meskipun kita tidak ikut zalim, tapi karena kita pernah memilihnya, pernah mencoblosnya, maka segala dosa yang dilakukan kata Ustaz Quraisy kita kebagian. Kan Pak Quraisy sudah sampaikan juga, kita menjadi bagian dari kebohongan itu meskipun kita tidak bohong, tapi karena kita pernah memilih orang yang ternyata sering banyak bohongnya, dosa-dosa kebohongannya kebagian dengan alhamdulillah dari kita. Saya barangkali nggak berpanjang kala pada saya juga minimal bantu donasi lah Pak. Saya nggak bisa bantu dana, saya nggak punya duit, tapi saya bantu dengan diri saya. Alhamdulillah diri itu dia bacakan ketika sambutan perpisahan Gubernur DKI Balai Kota. Beliau cuma menerjemahkannya Allah sudah cabut mandatnya. Itu hakikatnya tauhid itu. Jadi bukan karena rekayasa tinggal 2,5 tahun itu cuma dilengsarkan semuanya supaya nanti ada peluang untuk menang di dunia. Beliau katakan tidak merasa dilengsarkan, tidak merasa dipaksa untuk turun. Ini sudah Allah sudah cabut mandatnya. Karena hakikatnya gak kehendak Allah sebenarnya. Wa tanzilul mulka mimman tasya. Jadi kalau orang yang punya keyakinan itu tidak akan takut resah dengan impeachment, pemakzulan, kudeta, pelengseran. Andai kata terjadi impeachment, pemakzulan, pelengseran, kita terjadi wa tanzilul mulka mimman tasya. Kau cabut kekuasaan siapa saja kau kehendaki. Itu orang bertauhid. Jadi kalau seorang pemimpin yang punya pemahaman agama yang baik, bertauhid yang kokoh, itu tidak pernah takut akan pelengseran. Andai kata terjadi mutasi pelengseran, dia akhirnya buatan sibuk. Kan hakikatnya ketika berpuasa Allah dikasih kan. Jadi ketika tidak berpuasa dia bukan karena dilengserkan, bukan karena dimakzulkan, bukan karena dikudeta, itu cuma sabab saja. Hakikatnya buatan sibuk mulka mimman tasya. Inilah pentingnya kalau
milih pemimpin yang punya akidah yang baik. Harus saja berkuasa karena Allah kasih mandat, sudah tidak beban Allah cabut mandatnya, selesai. Jadi tidak menyalahkan orang dengan kudeta, impeachment, pemahaman, itu sih kecil saja. Allah punya kuasa, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu bahasa kun fayakun yang tiap malam Jumat kita baca terus surah Yasinnya. Tapi akidah kita enggak kokoh-kokoh, takut saudara, takut diambil, takut dirampas, misalkan. Silakan punya makar dalam segala jebakan-jebakan Batman, orang bilang segala jebakan crash course wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Yakin dia. Mari saya melihat kita bacakan surah Fatihah. Mudah-mudahan bangsa ini akan melahirkan pemimpin yang adil, jujur, yang membangun bangsa dan negara untuk kemaslahatan kita semuanya, biar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.